Horas, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini melalui renungan harian Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, edisi Jumat 23 Mei 2025. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan melalui buku ND nomor 128 ayat 1, sama dengan ayat 2. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini diambil dari Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Percayalah, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi pergumulan yang membuat kita merasa lemah, putus asa, atau bahkan tersembunyi dalam kesakitan yang luar biasa. Namun kisah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun yang bisa kita lihat di Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22 mengajarkan kita tentang kuasa iman yang sederhana tetapi penuh dengan keyakinan. Jika kita melihat dalam nats ini, perempuan ini telah menderita selama 12 tahun, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara sosial dan spiritual. Hal ini karena dia nyatakan dengan apa yang dia alami, dia itu najis karena dia mengalami pendarahan. Ia telah menghabiskan semua yang dimilikinya untuk berobat, tetapi semakin parah. Namun ia mendengar tentang Yesus dan berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Hal ini adalah suatu hal yang luar biasa, yang iman yang dimiliki oleh perempuan tadi. Apa yang kita renungkan dalam nats ini? Yang pertama adalah keputusasaan bisa menjadi pintu kepada mukjizat. Ketika manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil bagi manusia, hal yang tidak dipikirkan oleh manusia, seperti yang dialami oleh perempuan tadi yang sudah mengalami penderitaan selama 12 tahun. Tetapi dengan imannya, dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan ingatlah, iman seringkali lahir tengah keterbatasan kita, tengah keputusasaan kita,
dan di luar dugaan kita. Yang kedua, iman yang berani dan rendah hati. Perempuan ini tidak berteriak meminta perhatian Yesus, tetapi dengan iman ia menyentuh ujung jubahnya. Ia percaya bahwa kuasa Tuhan bisa bekerja bahkan tanpa kata-kata. Yesus kemudian memuji imannya dengan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan ikrannya kita semua juga memiliki hal yang sama, iman yang kecil dan tidak perlu untuk mendapatkan popularitas, tidak perlu untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Yang ketiga adalah kuasa penyembuhan yang holistik. Yesus tidak hanya menyembuhkan fisiknya saja, tetapi juga memulihkan harga dirinya. Hal ini kita bisa lihat dengan sebutan atau ketika dia memanggil perempuan tadi dengan anakku. Ini menunjukkan penyertaan Tuhan bukan hanya untuk kebutuhan lahiriah saja, tetapi juga pemulihan identitas kita sebagai miliknya. Seperti yang dialami perempuan itu, tidak hanya secara fisik, tapi juga spiritualnya yang sudah lama sakit, dengan sebutan, dengan panggilan anakku membuat dia kembali pulih, kembali bersuka cita. Artinya keselamatan yang dari Yesus atau dalam bahasa Yunani disebut dengan sojo, mencangkup kesembuhan, pengampunan, dan pemulihan seutuhnya. Sahabat Carpe Diem yang terkasih, hal ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan menyerah dalam pergumulan. Iman yang kecil apapun pasti akan dihargai oleh Tuhan, dan sentuhan iman akan mengubah segalanya. Segera firman ini menjadi firman yang hidup untuk kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Dan terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki iman yang menyentuh hati Tuhan untuk hari ini dan sampai selama-lamanya. Ajari kami Tuhan untuk dapat memiliki iman seperti perempuan yang memiliki iman sederhana, tetapi dapat menyentuh hati Tuhan. Terpujilah Yesus, terpujilah Bapa. Amin.